Pemirsa, salam jumpa, salam sejahtera untuk Indonesia tercinta. Semoga kita yang berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, dan agama tetap menjunjung tinggi persatuan berdasarkan cinta kasih. Memupuk budaya cinta kasih adalah tema penyejuk imani hari ini. Budaya cinta kasih semakin relevan di tengah situasi pertikaian di banyak negara dan kelompok masyarakat. Namun budaya cinta kasih tidak dapat lahir dengan sendirinya apabila tidak kita perjuangkan. Semoga kepemimpinan yang baru peduli tentang budaya cinta kasih ini. Kita masing-masing juga dipanggil Tuhan untuk ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia. Kita perlu mengembangkan budaya cinta kasih melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Budaya cinta kasih dapat kita pupuk sejak usia dini. Marilah kita saksikan film berikut ini. Iya, itu anak. Cucuku. Ibu. Aku udah kemarin menunggu-nunggu kalian.
Bu. Gimana? Sehat, Bu? Ya, sehat. Ami? Iya, Bu. Kok nggak kemarin kok datangnya? Kemarin masih sibuk, Bu. Andre, ini anak cowok. Ganteng sekali kamu sayang. Anak, setiap kamu kesini, kamu tambah besar dan tambah cantik sayang. Kangen sama nenek. Nenek juga kangen sayang. Libur berapa hari ayo? Lama, Nek. 20 hari. Bagus. Kamu di sini kan punya banyak teman. Ana! Tuh, teman-temanmu itu. Saya sama Emi besok pagi pulang, Bu. Loh, kok buru-buru toh? Iya, banyak urusan, Bu. Aduh, kalian ini. Ketemu sama orang tua setahun sekali saja kok ndak bisa lama toh? Kan 2 minggu lagi kita kesini lagi, jemput Andi dan Ana. Begini saja, Bu. Ibu tinggal bersama kami di kota, supaya kita selalu bersama. Waduh, itu sulit, Em. Ya sudah, kalau anak-anak libur panjang, kalian harus datang ke sini. Selain aku bisa melepas kangen, suasana kan bagus di sini. Udaranya bersih dan segar. Mereka juga punya teman banyak kok di sini. Nanti kita main ya. Ya. Ya, kena. Ya, kena. Itu Bu Prapti mau Wiwit. Yuk kita ikut yuk. Ayo. Wiwit itu apa sih? Ya pokoknya kamu ikut saja. Nanti kamu juga tahu sendiri. Anak-anak ayo sini. Ya Bu, makasih ya. Oh, ini Wiwit ya? Ya ini yang namanya Wiwit. Buat apa sih Wiwit itu? Kalau mau panen, yang punya sawah mesti bikin acara wiwit seperti ini. Kamu cucunya Bu Harto ya? Kamu cantik sekali. Begini, karena kita mau panen, kita perlu bersyukur pada Tuhan yang telah memberi berkah. Nah, wujud ucapan syukur kita ya seperti ini. Kita sedikit berbagi pada yang ada di sekitar kita. Seperti sajen itu loh. Nanti sajen itu akan dimakan semut, tikus, burung, atau makhluk yang lain. Jadi semuanya sedikit-sedikit bisa ikut merasakan.
bagus sekali loh. Oh, aku juga punya. Buku ini sampai jilid 3. Ya itu, aku cuma punya jilid yang satu ini. Ini saja punya saudaraku yang ketinggalan di sini. An, tolong An, aku diceritakan lanjutannya. Wah, ya susah. Ceritanya kan panjang. Ya sudah, besok kamu saya kasih buku cerita lanjutannya. Oh iya, 2 hari lagi aku kan sudah pulang. Udah ya, aku pergi dulu. Loh, An, mau kemana? Gimana ya? Aku mau telepon ibuku, tapi di sini nggak ada sinyal. Wah, susah An. Pamanku kalau mau nelpon ke kota, harus naik ke puncak bukit di sana itu loh. Aku mau ke sana. Yuk, ikut yuk. Ayo. Nek, Kak Andri ada di mana? Ada di belakang rumah. Kak, ayo anterin aku. Aku mau nelfon Mama. Loh, nelpon gimana? Di sini kan nggak ada sinyal. Di sana. Katanya di bukit sana ada sinyal. Iya, orang sini kalau mau nelpon ke kota, harus naik ke puncak bukit itu. Tapi kan tempat itu cukup jauh dan susah naiknya. Makanya aku minta tolong Kak Andri nganterin. Ya sudah, sana ambil HP-mu. Dan tolong juga ambilkan HP-ku. Aku juga mau telepon temanku. Ya, nanti aku beritahu jalannya. Lewat sini ya. Jadi ya. Halo Mama. Halo sayang. Ada apa kamu? Kok tersengal-sengal begitu? Iya Ma, capek. Aku naik bukit nyari sinyal. Mama, besok datang ke sini kan? Iya, besok pagi mama sama papa berangkat ke situ. Mama, besok bawain buku-buku cerita yang ada di kamarku ya. Anto, kamu bisa baca sendiri lanjutan ceritanya. Iya. Wah, terima kasih ya, An. Buku-buku ini semuanya untuk kalian. Bagusnya disimpan saja di rumah Anto. Kalau ada yang ingin membaca, bisa pinjam ke Anto. Terima kasih ya, An. Terima kasih ya, An.
sekolah yang pinter ya sayang. Jangan nakal ya. Ibu pamit dulu Hati-hati. ya Bu ya. Ya. Jaga kesehatan ya Bu. Pamit dulu, Bu. Ya, hati-hati ya, jangan ngebut. Ya, jaga kesehatan ya, Bu ya. Ya. Tapi tahun depan liburan panjang, jangan lupa kesini ya. Ya pasti, Nek. Pemirsa Gereja Katolik di seluruh dunia melalui para gembalanya, khususnya melalui para paus, tak henti-hentinya menyerukan pentingnya kita saling menghormati, saling mencintai satu sama lain. Di tengah pertikaian politik pun gereja ingin menyuarakan perdamaian, budaya cinta kasih. Paus Emeritus Benediktus ke-16 juga selalu menyerukan pesan-pesan kasihnya. Berikut kita akan menyaksikan perbincangan tentang Paus Emeritus Benediktus ke-16 bersama Pastor Kris Purwono Cahyadi SY. Pemirsa, mari kita mengenali sosok dan warisan pemikiran Joseph Ratzinger Benediktus ke-16. Bersama dengan narasumber kita, Romo T. Kris Purwono Cahyadi SY, kita akan memperbincangkannya lebih dalam. Beliau adalah pengajar di Universitas Sanata Dharma dan juga merupakan penulis buku Benediktus ke-16. Romo, apa kabar hari ini? Ya, kabar baik. Kali ini kita bicara tentang Benediktus ke-16 ini ya, Romo. Ya. Romo, kalau semasa beliau menjadi paus gitu, sosoknya seperti apa di mata Romo Kris? Sosoknya adalah, dia adalah seorang teolog yang tentu lebih banyak berbicara dan bekerja dari segi ajaran, prinsip-prinsip dasar gereja, tetapi orang seringkali mengatakan bahwa dia kurang pastoral begitu ya. Tapi karena memang dia orang yang suka dengan pemikiran, suka dengan ide, suka dengan menulis, dengan membaca, sehingga dengan demikian kehadirannya, apalagi kalau kita membandingkan dengan Paus Fransiskus yang sekarang gemanya kurang begitu terasa gitu. Kalau beliau sendiri memiliki pemikiran apa tentang krisis iman, Romo? Kemajuan zaman ini menyebabkan orang tidak lagi mau memiliki atau memegang sebuah kebenaran, sebuah prinsip yang absolut, yang mutlak. Segala-galanya itu relatif. Jadi tidak ada kebaikan yang mutlak, keharusan, semuanya relatif. Bahkan di tengah masyarakat dan kultur zaman ini dia juga menggambarkan Allah pun lalu direlatifkan oleh banyak orang. Dan ini menimbulkan apa yang dikatakan krisis iman. Lalu bagaimana pemikiran beliau ini tentang teologi? Yang tidak hanya refleksi akan Allah, tetapi juga refleksi di tengah kehidupan manusia, gambaran wajah Allah. Teologi bagi Joseph Ratzinger atau bagi Paus Benediktus itu senantiasa berangkat dari manusia. Karena teologi kalau dikatakan ilmu tentang Allah, kita kan tidak bisa mengenal Allah itu seperti apa. Karena kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah bagaimana Allah itu mewahyukan dirinya lewat kitab suci, di dalam gereja dan di dalam dunia kehidupan ini. Maka refleksi tentang Allah pun senantiasa berangkat dari manusia, berangkat dari realitas kehidupan, dan dari realitas kehidupan ini kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu menyatakan karya keselamatan dan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Lalu yang penting ini, bagaimana perjalanan kehadiran dan perutusan gereja dalam masa kepausan beliau ini? Bagi Paus Benediktus, gereja diajak untuk mencoba melihat bahwa tentu dalam semangat Konsili Vatikan kedua, gereja yang hadir di tengah dunia, gereja yang hadir di tengah realitas, dan terlebih dan terutama adalah gereja yang hadir di tengah budaya dan perkembangan kultur bangsa ini. Seperti misal, dalam salah satu surat tentang komunikasi dia mengatakan bagaimana gereja masuk dan berdialog dengan
bahasa dunia saat ini, dan bahasa dunia saat ini adalah bahasa digital. Karena kalau gereja tidak masuk di tengah situasi dan bahasa dunia saat ini, bahasa digital, maka gereja tidak akan punya dampak, tidak ada punya pengaruh, dan bahkan tidak akan didengarkan. Maka gereja diajak oleh Paus Benediktus untuk semakin masuk ke dalam dunia, semakin terlibat dalam dunia, supaya apa? Kalau kita memakai ungkapan yang dia pakai ketika dia mengumumkan tentang dirayakannya tahun iman adalah supaya iman kembali menjadi pembicaraan publik, supaya Allah, kehadirannya, karyanya itu semakin dirasakan dan dialami oleh umat manusia dewasa ini. Kalau menurut Romo Kris sendiri, apa sih yang pemikiran beliau yang paling istimewa, yang sangat berkesan untuk Romo Kris? Yang paling berkesan bagi saya adalah pemikirannya tentang gereja. Dia pernah di tahun 70-an, dia mengatakan lebih suka melihat gereja yang kecil, bukan gereja yang besar. Umatnya itu tidak banyak, tetapi sungguh menjadi garam. Maka Joseph Ratzinger, Paus Benediktus, tidak ingin memandang sebuah gereja yang raksasa, yang seakan-akan umatnya begitu banyak, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Istilah yang sering kali terdengar adalah garamnya sudah tidak menjadi asin lagi. Maka Paus Benediktus ingin mengajak gereja itu kembali kepada akar dan kepada sumbernya, dan kembali kepada akar dan sumbernya itu berarti kembali kepada jati dirinya yang paling dasar. Menarik, ketika Paus Benediktus itu mengundurkan diri, dia melihat dan mengalami dan merasakan bahwa dunia ini berubah. Dan di tengah perubahan itu dia merasa dan menyadari bahwa kemampuan fisiknya dan juga kemampuan intelektual dan daya psikisnya tidak lagi sanggup untuk menemani perjalanan gereja. Maka dia merasa lebih baik saya mengundurkan diri. Karena apa? Paus mengatakan dan merasakan bahwa dia tidak ingin menghalangi perjalanan gereja ini. Karena bagi dia yang paling penting di dalam gereja ini bukan Paus, yang paling penting adalah Kristus. Maka kembali kepada akar dan jati diri hidup gereja itu senantiasa ingin dia katakan bahwa jabatan Paus itu bisa berganti dan segala macam hal yang lain bisa berubah, tetapi yang paling pokok adalah akar hidup kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Katolik, yaitu iman kita akan pribadi Yesus Kristus itu. Terima kasih banyak Romo Kris untuk inspirasinya kali ini. Sama-sama. Pemirsa, semoga perbincangan kali ini membawa inspirasi baru bagi kita semua agar semakin terus-menerus belajar mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh gereja yang istimewa dalam jejak kehidupannya. Pemirsa, saya mempunyai sebuah buku berjudul Benediktus ke-16, tulisan Pastor Kris Purwono Cahyadi SY. Anda yang beruntung dan dapat menjawab pertanyaan saya akan memperoleh buku ini. Pertanyaannya, siapa nama asli Paus Emeritus Benediktus ke-16? Saya ulangi, siapa nama asli Paus Emeritus Benediktus ke-16? Silakan segera kirimkan jawaban Anda ke alamat berikut. Pemirsa, budaya cinta kasih tidak dapat tumbuh bila dibangun hanya dengan kata-kata. Mestinya budaya cinta kasih kita bangun melalui keteladanan, penghayatan total atas tanggung jawab kita di tengah keluarga, sekolah, dan lingkungan karya masing-masing. Semoga kepemimpinan Indonesia yang baru sungguh memberi ruang bagi tumbuhnya budaya cinta kasih itu. Sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam damai Kristus. Hidup ini anugerah ku terima dari Tuhan. Ia menciptakan aku, Ia menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu abadi. Kau permata, Kau cintaku,
satu kasih